Febri. Hai, halo. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Bu, aku mau nanya-nanya boleh nggak? Silahkan. Ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Yang Enggak. pertama, apa sih bipolar itu? Wah, kebetulan ditanya nih. Banyak sekali orang yang berbicara tentang bipolar saat ini ya. Jadi sebetulnya, bipolar adalah suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan gangguan suasana hati atau perasaan, tapi yang bersifat ekstrim. Jadi selain suasana hati, juga ada gangguan tingkat energi, konsentrasi, dan juga aktivitas. Wah, nah ciri-cirinya tuh kayak apa sih, Bu, orang bipolar? Oke, bipolar itu sesuai dengan namanya, bi dan polar. Jadi ada dua kutub. Jadi mulai dari kutub yang paling depresif perasaannya, sampai pada kutub yang paling mania atau sangat berlebih-lebihan bergembiranya. Itu ciri-cirinya. Pada orang dengan episode yang depresif, biasanya dia akan mengalami situasi perasaan yang merasa sangat tidak bertenaga, sulit untuk tidur, bicaranya sangat lambat, susah berkonsentrasi, nggak punya semangat, dan sebagainya. Sementara pada episode atau kutub yang bersifat manic atau mania, kebalikannya, sangat berlebihan. Energinya melimpah ruah, kemudian dia juga bicara sangat cepat, kemudian insomnia, susah tidur, sangat bergembira berlebih-lebihan, dan akhirnya kelelahan. Kira-kira begitu. Oh, nah penyebabnya apa sih, Bu? Penyebab dari bipolar itu katanya sih ada beberapa. Yang pertama, ada gangguan kimiawi di otak atau neurotransmitter. Yang kedua, katanya juga ada pengaruh dari genetik atau faktor keturunan. Dan yang ketiga adalah adanya pengaruh dari peristiwa-peristiwa traumatis yang dialami oleh individu. Wah, berarti ada potensi untuk genetik juga, Bu, ya? Betul sekali. Ada juga yang bertanya, Bu, Ya. berarti anak-anak bisa mengidapnya nggak sih, Bu? Ya, jadi sebetulnya bipolar itu sudah mulai bisa terlihat mulai dari anak yang masih sangat kecil. Jadi orang tuanya atau orang terdekat biasanya mulai bisa mendeteksi. Mulai dari usia 5 sampai 6 tahun mulai sudah terlihat. Tapi biasanya mulai dirasakan oleh individu yang bersangkutan adalah ketika dia masuk usia remaja dan pada usia lebih dewasa. Nah, ada lagi nih, Bu. Sama nggak sih, Bu, bipolar itu sama kepribadian ganda? Waduh, beda banget ya. Meskipun sama-sama gangguan kesehatan mental, tetapi kalau di dalam kepribadian ganda atau istilah di dalam psikologinya adalah dissociative identity disorder. Artinya adalah gangguan kepribadian disosiatif ataupun memiliki identitas yang banyak atau berbeda-beda. Sedangkan kalau bipolar itu identitasnya tetap satu, orangnya cuma dia aja, dia tahu siapa dirinya, tapi emosinya yang tidak stabil. Sedangkan kalau DID atau gangguan kepribadian ganda itu, orang itu biasanya akan lepas kontak dari realita, memiliki berbagai macam identitas pada saat dia terjaga dalam situasi yang berbeda-beda, dan bisa saja dia mengalami masalah emosional juga, tetapi berbeda dari bipolar tadi, seperti itu. Oh, berarti memang ada jenisnya, Bu, ya? Betul sekali. Nah, berarti bagi mereka pengidap bipolar itu pastinya mereka sadar, Bu, ya? Ya, pengidap bipolar bisa saja sadar akan keadaannya. Karena mereka biasa datang berkonsultasi justru karena susah sekali tidur, kemudian merasa atau sangat cemas, ataupun orang di sekitarnya bisa saja memberikan masukan kepada mereka. Tapi mereka sendiri juga biasanya sudah mulai bisa merasakan hal tersebut. Wah. Nah, ini terakhir nih, Bu. Untuk menanganinya bagaimana, Bu, ya? Baik, jadi treatment atau penanganan terhadap bipolar ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dengan menggunakan psikoterapi, yaitu berkonseling atau berkonsultasi kepada tenaga ahli, kepada psikolog misalnya, atau tenaga ahli kesehatan mental yang lainnya. Di dalam psikoterapi akan bisa digali apakah ada trauma, pada hal-hal yang menyebabkan dia tertrigger atau muncul kejadian atau suasana hati yang bipolar tadi. Yang kedua adalah dengan adanya pengobatan yang bersifat farmakologi atau menggunakan obat-obatan, sehingga gangguan kecemasannya, gangguan susah tidur dan sebagainya juga bisa ditangani secara medis. Nah, di dalam psikoterapi tadi pun sebetulnya ada yang disebut sebagai cognitive behavior therapy. Itu juga secara spesifik akan membuat orang disadarkan apakah sesuatu yang dia pikirkan itu sesuatu yang bersifat betul-betul untuk bisa dia pertahankan, atau harus bisa dia pikirkan satu kognisi baru untuk kemudian ditimbulkan satu kepercayaan diri, dan juga pada akhirnya bisa tumbuh satu rasa ketenangan dan juga kestabilan emosional yang bisa dimiliki oleh dia. Kira-kira begitu. Wah, banyak banget informasinya nih, Bu. Oh iya, kalau kita mau tahu, kapan sih Ibu prakteknya di Brawijaya Klinik Kemang? Oh ya, saya dengan Febria Indra Hastati, saya praktek adalah mulai dari hari Senin sampai dengan Minggu, jam 9 sampai jam 4 sore, dengan perjanjian 1 hari sebelumnya. Dipersilakan membuat perjanjian ke Brawijaya Klinik Kemang ya.